Perkenalkan, nama saya Krisensia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Padang. Instansi tempat saya bekerja yaitu SMA Negeri 1 Bintang Hulu yang terletak di Kecamatan Bintang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut akan saya tampilkan video pre-teaching saya dengan materi pokok teks ceramah. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi teks ceramah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya dengan indikator pencapaian kompetensi yang saya ajar pada pertemuan ini, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Selamat menyaksikan. Nah, sudah Bu Kris, sudah final record. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Bu. Siang, Bu. Ya, ini pertemuan kita sudah masuk di jam yang terakhir. Meskipun sudah jam terakhir, sebentar lagi kita pulang, harus selalu semangat. Semangat semuanya? Semangat, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan bertanya apa kabarnya. Nanti jangan lupa yang sudah biasa kita lakukan. Jawabannya apa? Selalu sehat. Selalu semangat. Siap belajar. Oke, kita ulangi ya. Apa kabar semuanya? Selalu sehat. Selalu semangat. Siap belajar. Ya, Ibu lihat masih ada yang kurang semangat ya. Ibu Epri masih begini tadi, belum semangat. Ibu Emma juga ya. Saya panggil Ibu ya, karena nanti kan calon ibu-ibu ini anak ya. Tapi jangan sekarang ya, nanti ya. Ya, Epri dan Emma ya. Semangat ya, Bu. Ya. Oke, apa kabar semuanya? Selalu sehat. Selalu semangat belajar. Oke, terima kasih. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita, maka kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas kita, Nurul, memimpin kita dalam doa. Silakan Nurul. Baik Ibu, ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, terima kasih Nurul telah memimpin kita dengan doa. Baik, Ibu cek absen kita dulu. Ya, Ibu panggil satu-satu. Ira ada? Ira Hayani. Bu. Hadir Bu. Nurul Mayuni. Epri Hiramayuni. Hai Ibu. Rabiatul Hudawiyah. Hadir Bu. Asma Gusneti. Hadir Bu. Ina Lucia. Hadir Bu. Herani Widiarti Elegia. Hadir Bu. Emawati Marlina. Hadir Bu. Ya, ini Emawati wajahnya pucat sekali. Tadi jam istirahat ada makan tidak, Emma? Ada Bu. Ini gelap ruangan. Lampunya enggak terang. Lagi hujan di sini Bu. Iya, tetap semangat ya. Baik, selanjutnya Bu. ini Susanti ada? Hadir Bu. Iya. Fitra? Fitra sedang ke toilet Bu. Iya, Fitra sudah izin ke toilet tadi OSIS ya. Bu, dapat OSIS. Oke. Ucok kemana Ucok ini? Kok tidak kelihatan? Ucok bolos Ibu. Aduh, Apa Bu? nanti Ibu katanya ada Alpa ya? Apa Ibu? Baik, Bu. Nah, ini Fitra yang temannya Ucok. Tahu Ucok kemana Fitra? Ucok sih Bu, Ucok balik ke Medan Bu. Oh, balik ke Medan Ucok. Bagaimana Ucok ini dulu? Pulang kampung. Ada acara apa katanya Bu? Ucok kemarin sudah izin sama wali kelas Bu. Oh, sudah izin sama wali kelas. Berarti keterangannya izin Neneknya ya. meninggal, Bu. Apa? Oke. Nah, si Rini katanya kemarin sakit. Sudah sehat Rini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, syukur kalau begitu ya. Tetap selalu jaga kesehatan dan ingat semangat belajarnya harus ditingkatkan ya. Nah, meskipun sekarang kita belajarnya dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap harus semangat, jangan sampai hal itu melemahkan motivasi kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Nah, baik. Pertemuan yang lalu masih ingat kita belajar tentang apa, anak-anak? Struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan Bu. Teks ceramah, Bu. Struktur kebahasaan atau struktur teks ceramah? Struktur teks ceramah. Ya, yang benar
belajarnya adalah tentang struktur teks ceramah. Ceramah. Masih ingat, Emawati, struktur teks ceramah ada apa saja? Emma? Ya Bu, saya lupa Bu. Semalam saya nggak baca buku. Emma, lain kali belajar ya Emma. Jadi, waktu malam itu sebelum istirahat malam, sebelum tidur gunakan waktunya untuk belajar. Besok mau belajar tentang apa ini? Dibuka dulu bukunya. Sampai rumah yang sudah dipelajari di sekolah dilihat lagi ya. Harus semangat. Yuk, yang lain ada yang bisa Bu. jawab? Silakan. Maaf Bu ya. Iya, Saya, Bu. Ya, ini ada Asma Gusneti yang angkat tangan. Silakan. Silakan, Baik, Net. Ibu, terima kasih kesempatannya Ibu. Struktur teks ceramah ada 3, Bu. Iya, betul. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penutup Bu atau kesimpulan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Neti, teman-temannya. Ayo, semangat ya. Nah, jadi struktur teks ceramah ada 3. Ya, ada pengenalan isu, ya, ada rangkaian argumen yang disampaikan, kemudian yang terakhir pada bagian penutup ada penegasan ulang. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kita untuk mempelajari tentang ciri kebahasaan. Nah, sambil menunggu ya, Ibu share screen dulu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kelihatan kah? Lagi proses Bu. Nah sudah Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi materi pokok kita pada hari ini adalah tentang teks ceramah, ya. Nah, untuk selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, untuk pertemuan yang kali ini, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang strukturnya, maka yang berikutnya akan kita pelajari adalah menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, jadi peserta didik diharapkan mampu, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, jadi anak-anak, capaian yang harus kalian peroleh nanti, kalian harus bisa menganalisis apa? Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Iya, betul sekali. Jadi capaian atau tujuan kita pada pembelajaran ini, kalian harus bisa menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Baik. Nah, selanjutnya untuk pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan di awal bahwa sudah mempelajari tentang strukturnya yang ada 3 itu tadi, ya. Maka selanjutnya kita masuk ke bagian apa yang sekarang? Ciri kebahasaan. Ya, yaitu bagian tentang ciri kebahasaan. Nah, di dalam teks ceramah, pernah mendengar ceramah tidak? Sering Bu. Biasanya Pak Ustadz subuh-subuh, Bu. Iya Ustadz Bu, biasanya dengarkan ceramah Ustadz. Ya, betul sekali. Ceramah itu sering kita temukan di sekitar kita, ya. Mungkin di rumah kita juga pernah mendapat ceramah. Dari siapa biasanya di rumah yang menceramai? Dari orang tua. Mama Bu. Biasanya diceramain gara-gara anda nyuci piring. Ya, pulang sekolah sangkut-sangkut ibu. Bapak marah kadang. Bapak marah kadang nggak beli rokok Bu. Aduh, ya. Pulang sekolah nyangkut-nyangkut. Ya, Bu Pina ya. Pina ya, nyangkut ya. Kalau Vina langsung pulang Bu Nurul sering kayak gitu tuh Bu. Wah, Nurul begitu. Diajak Rani nongkrong ibu. Aduh. Nggak boleh gitu, kan kita sama-sama perginya. Nah, lain kali kalau pulang sekolah harus sampai di rumah, ya. Kalau mau pergi harus izin dulu sama orang tua, ya. Nah, jadi ceramah ini sering sekali kita dengar, ya. Nah, kira-kira apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari ceramah, dari mendengarkan ceramah? Apa yang bisa kita dapatkan? Dapat pengetahuan ibu. Dapatkan pengetahuan tentang ilmu. Iya, dapat pengetahuan. Ya. Bisa merubah sikap Ibu. Betul, merubah sikap. Mendapatkan informasi, ya. Nah, jadi ceramah banyak sekali ya. Ada ceramah yang tujuannya memberikan informasi kepada kita, ada tujuannya untuk menghibur,
atau ada juga yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu, ya, membuat suatu gerakan perubahan, misalnya ceramah tentang penghijauan, berarti mengajak kita untuk Menanam pohon. iya, betul, menanam Lakukan reboisasi, pohon. Bu. Iya, betul. Ada juga ceramah yang tujuannya memberikan informasi. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silakan Rini. Ya, kalau saya kan sering dengar ceramahnya di dalam YouTube, Bu. Iya. Tentang apa itu Rini? Tentang bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik, yang khusyuk gitu. Iya, ceramah yang disampaikan para pemuka agama misalnya ya Rini. Iya. Ya. Iya, betul sekali. Nah, biasa pada ceramah umum juga ada misalnya tentang penyampaian tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas. Nah, itu merupakan informasi yang kita peroleh, ya kan? Iya, Bu. Ada juga ceramah yang tujuannya untuk memberikan hiburan, ya. Misalnya diadakan di tempat-tempat yang misalnya pernah terjadi tsunami. Nah, didatanginlah penceramahnya yang tujuannya memberikan hiburan, menghibur yang dari tadi sedih, ya kan? Yang dari tadi shock, jadi bangkit lagi, ya. Nah, jadi anak-anak di sini semuanya sudah tahu bahwa ceramah itu memberikan manfaat. Iya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kaidah kebahasaan, ya. Wah, ini keseleo, Ibu, ya. Ternyata hanya lidah bisa keseleo, Bu, ya. Iya, ini tangan Jari juga bisa keseleo, keseleo, Bu. ya. Nah, kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, yang pertama di sini menggunakan kata sapaan. Tahu kata sapaan? Tahu, Bu. Kata yang digunakan Bu. untuk Kata menyapa yang orang lain. seseorang. Betul sekali. Untuk menyapa seseorang, ya. Nah, biasanya kalau di dalam ceramah sifatnya lebih formal, biasanya menggunakan kata-kata sapaan seperti apa saja? Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak-bapak, para hadirin. Muslimin. Saudara-saudara, Ya, saudara-saudari, adik-adik, teman-teman, ya. Nah, itu merupakan sapaan, ya. Nah, selanjutnya, ya. Terdapat penggunaan kata ganti orang pertama. Nah, biasanya ini disebutkan oleh si penceramahnya, ya. Misalnya menggunakan kata apa? Saya. Kalau orang Minang pakai kata ambo, Bu. Oh iya, kalau orang Minang pakai kata ambo, ambo lah biasa. Ya. Wow, mantap Pandai, sekali, dari Bu. Bu ya, Bu ya. Bu ya. Iya, kemarin Ibu belajar sama Pina, ya. Belajar sedikit-sedikit Ya, Bu. bahasa Minang, ya. Bu, kalau bahasa Pontianak kami, Bu. Oh, kame, iya. Ya, kami, Bu. Kami, kalau kami itu tempat kami wanita cantik itu kami namanya. Berarti Oh iya, kami. kami. Itulah namanya bahasa bersifat arbitrer, ya, yaitu bersifat mana suka. Mana suka, ya. Kelompok masyarakat, ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu pakis, di sini bahasa daerahnya paku, ya. Nah, jadi orang daerah sini makan paku, ya. Nah, itu Kebal. Sama Kak bahasa, Lindi, ya. Ibu. Itulah kekayaan bahasa. Kita lanjut ya. Nah, jadi ada kata ganti orang pertama tunggal, ada juga yang jamak. Kalau tunggal itu seperti apa Pak Pitra contohnya? Yuk Pitra, yuk. Katanya mau jadi guru ya. Saya panggil Pak ya. Pak guru ini, calon guru. Katanya cita-citanya mau jadi guru, Pitra. Iya, Bu. Ya. Menjadi guru apa? Contoh apa tadi, Bu? Tadi tidak kedengaran, Bu. Oh ya. Ini Pitra. Di sini ciri kebahasaan dari teks ceramah yang kedua adalah tentang menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, di sini ada orang pertama tunggal, ada juga yang jamak. Nah, kalau yang tunggal seperti apa contohnya, Pitra? Saya, aku. Oh iya, saya, ya. Kalau yang jamak, Kami. loh, jamak. Kata ganti Mereka, orang Ibu. pertama jamak. Kita, Bu, kita. 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 Betul sekali. Kita, ya. Ya, jangan salah lagi ya, Pitra ya. Yuk, tetap semangat Ya, Bu. rajin belajar di rumah, ya. Nah, itu ciri kebahasaan yang kedua ya, menggunakan kata ganti orang pertama. Yang ketiga,
yaitu menggunakan pernyataan yang berupa definisi, ditandai dengan pemakaian kata adalah, merupakan, ya. Nah, jadi pada saat orang menyampaikan ceramahnya, biasanya dia ada menyampaikan tentang penggunaan kata adalah ini. Misal, ya, sholat adalah sesuatu yang wajib dilakukan, ya. Nah, itu merupakan pendefinisian, yaitu ada penggunaan kata Definisi. ya, kata definisi seperti adalah. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kata teknis atau istilah. Nah, ini istilahnya berkaitan dengan ceramah yang disampaikan. Nah, misalnya ini, kalau seseorang menyampaikan ceramah tentang pengaruh penggunaan gadget, ya. Nah, pada kalangan remaja. Nah, gadget ini merupakan sebuah Istilah. lalu muncul lagi ada istilah Chatting. ya. Nah, chatting itu juga istilah, ya. Nah, jadi istilah yang digunakan di sini adalah istilah yang berkaitan dengan topik ceramahnya, tidak melenceng, ya. Nah, selanjutnya yang kelima, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Jadi ada kaitan pendapat-pendapat yang disampaikan, hubungan sebab akibat. Nah, di sini contohnya penggunaan kata jika, sebab, karena, Dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. ya. Nah, jadi sering kita mendengarkan atau menemukan kata-kata ini nanti di dalam ceramah. Nanti kita bisa lihat bersama-sama contohnya ya. Nanti Ibu tanya satu-satu, ya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir apa yang keenam? Yang keenam, Bu. Betul, Keenam, berarti Bu. masih fokus, Masih yang keenam, ya. Bu. Betul. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Nah, ini atau perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, ini kan berkaitan dengan perbandingan, pertentangan, ya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata apa? Persuasif. Persuasif. Ya, Persuasif. persuasif. Kata Atau kayu. harapan. Atau juga berupa ajakan. ajakan, betul. Membujuk. Nah, jadi ceramah itu disampaikan tidak melulu hanya menyampaikan sesuatu, tetapi mengajak kita ya, melakukan sesuatu yang baik pastinya, ya. Nah, jadi ajaran itu pasti mengajarkan yang Baik. baik, betul sekali, ya. Nah, jadi di sini contohnya, ya. Silakan dibaca. Epri, apa contohnya Epri? Kata-kata persuasif. Nah, seperti mestinya, mudah-mudahan, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Iya, ya. Nah, jadi itu kata-kata yang menunjukkan tentang harapan, ya. Nah, sekarang kita sudah melihat kaidah kebahasan di dalam teks ceramah. Nah, sekarang ayo kita lihat contohnya. Nanti Ibu tanya satu-satu, yang mana ini kata sapaan? Yang mana kata ganti orang pertama? Yang mana yang merupakan definisi, istilah, dan selanjutnya, ya. Ibu, saya mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Rani, boleh. Bu, apakah kata Ananda itu termasuk kata sapaan atau kata ganti orang, Bu? Oke, sebelum Ibu menjawab, ya, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak Ibu di sini ada yang tahu tidak? Sapaan, Ibu. Iya, betul, Nurul. Jadi Ananda itu merupakan kata sapaan. Ya, sapaan yang digunakan. Misalnya seperti Ibu. Nah, Ananda, apakah tugasnya sudah dikerjakan? Nah, itu namanya menyapa. Jadi berbeda dengan kata ganti. Bagaimana? Rani paham? Paham, Ibu. Iya, bagus sekali. Ya, semangat semuanya, semangat. Iya. Semangat, Bu. Oke, ya. Bu. Ya. Bagaimana, Emma? Enggak, Bu, semangat saya bilang. Oh, semangat. Iya, memang harus semangat ya, Emma ya. Emma memang harus kayak gitu, Bu. Dia ngomongnya suka slow motion, terlambat di belakang. Iya ya. Kayak orang lip sync ya, Emma ya. Ya, mulutnya nih duluan ketinggalan ini lagunya, ya. Oke. Mau jadi penyanyi saya, Bu. Oh, kamu mau jadi penyanyi, Emma? Iya, Bu. Sebenarnya, tapi suara saya enggak bagus, Bu. Iya, berarti pandai Emma ini bernyanyi. Nanti boleh lah kita dengar Emma bernyanyi ya. Nanti ya, Suara saya Mak. enggak bagus, Bu. Ya, Suaranya nanti enggak aja. bagus.
Nanti aja Yang bernyanyinya. net bagus Bu, net bagus suaranya. Ya Kak, saingan lah kalau begitu ya. Ya jadi murid-murid ibu di sini ya, siswa-siswa ibu ini memang ada yang mau jadi guru, ya. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi penyanyi, tapi kebanyakan mau jadi guru. Makanya ibu sering panggil ibu bapak, ya. Calon guru, ya. Guru. Iya. Nah, sekarang yuk kita lihat bersama-sama contoh teks ceramah, judulnya tentang apa, Wiwi? Tentang olahraga teratur sebagai terapi anti HIV. Iya. Nah, HIV ini bukan hanya beredar di kalangan orang dewasa, ya. Sekarang sudah masuk merambah ke lingkungan peserta didik, pelajar, ya. Yaitu melalui jarum suntik, ya. Nah, sekarang kan marak sekali pergaulan bebas, penggunaan narkoba, ya. Nah, jadi ibu berharap anak-anak ibu jauh ya dari hal yang seperti itu ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Ya. Nah, sekarang yuk kita lihat bersama-sama. Nah, ibu mau bertanya kepada Neti. Yuk Neti ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama dulu, ingat tadi ciri kebahasaan teks ceramah yang pertama tentang apa? Sapaan ya, Bu? Iya betul, tentang kata sapaan. Nah, sekarang Neti temukan di sini ada penggunaan kata sapaan tidak? Coba dicari. Ada, Ibu. Hah? Ada. Ya, yang mana? Di kalimat ke ini. Disebutkan, Paragraf pertama. sebutkan Bapak kalimatnya dan apa? Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya Iya. Nah, bagaimana yang lain? Betul Sama, atau Ibu. salah ini? Betul. Nah, jadi kata sapaan yang digunakan di sini ada penggunaan bapak dan ibu guru, ya. Kemudian teman-teman Teman-teman seperjuangan. Nah, itu merupakan penggunaan kata sapaan. Nah, berarti anak-anak ibu di sini sudah paham mengenai kata Sapaan. sapaan. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Neti. Yeay. Nah, semangat ya Neti ya, tingkatkan terus. Baik. Nah, selain dari bapak dan ibu guru, kemudian ada teman-teman tadi, ya, masih ada. Apa lagi ayo, Tina? Apa lagi Tina? Sapaan yang digunakan di sini? Hadirin, Bu. Iya, betul. Ya, ada penggunaan kata hadirin. 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 Epri, apakah masih ada menemukan penggunaan sapaan? Tidak ada, Ibu. Tidak Hanya ada. itu saja. Udah habis, Tidak ada, Bu. Ibu. Ya, berarti di sini ada bapak dan ibu guru, teman-teman seperjuangan, dan juga Hadirin. hadirin. Iya. Nah, murid-murid ibu di sini semuanya sudah paham berarti dengan penggunaan kata sapaan. Nah, selanjutnya yang kedua tadi apa Epri? Masih Kata ingat? ganti, kata ganti orang pertama Ibu. Iya betul, ada penggunaan kata ganti orang pertama. Dilihat di sini, ada tidak? Ada Ibu. Ada, Bu. Ada apa? Kakak Saya, saya, Betul, kita. penggunaan kata Saya. saya. Tuh ya, hebat-hebat murid ibu. Ya, tepuk tangan dulu. Iya, sekarang lanjut. Yang berikutnya ada apa? Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Ya, definisi. Ada tidak definisi di sini ya? Bentar, Ibu. Nah, ditentukan. Ada. Olahraga teratur merupakan, Ibu, unsur yang sangat penting dalam terapi anti HIV. Ya, kata merupakan salah satu contoh kata untuk mendefinisikan. Misi. Tepuk tangan lagi buat Nurul. Senang Yeay. senang sekali Ibu bertemu dengan Ananda yang begitu hebat, begitu bersemangat. Ya, nah selanjutnya yang berikutnya ada apa? Menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Ya, Betul, Emma, coba dijawab Emma, mana? yang jaringan otot untuk melawan wasting. Iya, wasting. Ini bahasa Inggris. Ada yang tahu apa artinya? Wasting. Wash. Habiskan nggak, Bu? Wasting. Apa, Rani? Kalau washing mencuci. Wasting Itu habis. wasting. Iya, Ibu beritahukan bocorannya ya. Wasting itu biasa digunakan untuk
kurus. Nah, kurus. Melawan wasting, jaringan otot untuk melawan wasting ya. Kayak orang yang kurusan begitu ya. Otot-ototnya itu kurang berkembang. Supaya Oh, ya. Melawan wasting. ya. Ya, ini istilah ya. betul. Pengurangan ini masa tubuh, masa otot. Iya, betul sekali ya. Iya, Emma sudah berhasil menemukan walaupun teman-teman di sini Ananda belum mengetahui artinya ya. Jadi ini suatu pemahaman baru ya. Ingat. Ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, lanjut Ibu. lagi apa yang berikutnya? Mau tanya Ibu kalau Iya, Bu. HIV masuk tidak? Masuk Nurul. HIV. Ya, HIV, Ibu. ya. HIV. Istilah itu nama jenis penyakit ya. Ya, Hmm. Bu. Ya, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Boleh lanjut lagi. Ciri kebahasan yang berikutnya tentang apa tadi? Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. argumentasi. Iya, ada tidak? Kita buka pada teks yang berikutnya ya. Ini masih ada sambungannya ini. Tetapi, namun. Iya, ada penggunaan kata? Sabar Bu. Iya, silakan dicari ya. Demikian Ibu, demikian yang bukan nih. Demikian yang dapat saya sampaikan masuk enggak, Bu? Kalimat terakhir. Iya, kalimat terakhir itu tadi ya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi ya. Oh, itu dengan demikian, ini demikian bukan Bu. Salah, Bu, maaf. Ya, Bu. ada Ya, ya. demikian. Ada penggunaan kata karena, ada lihat. Kalau namun, Namun nanti, bukan. Namun Bukan, ya, Ma. namun itu untuk hubungan Nah, temporal. Demikian ada, Bu. Iya, mana? Demikian. Bukan. Bukan, dengan demikian dia. Demikian, iya. Yang ini. Ya. Oke, penggunaan kata demikian. Dengan demikian. Itu ya. Ada Tadi kan itu penggunaan bukan, kata Bu. karena, bukan. Karena. Bukan, Lihat kata karena. Tadi dilihat nggak ada karena. Belum nemu. Iya, belum ketemu, Bu. Bukan ya, berarti di sini tadi. Di sini mungkin. Ya, Bu. Tetapi ada. tetapi, Bu. Tapi ada, Bu. Ya, ada kata Tetapi tetapi. akan tetapi. Akan tetapi. Berarti olahraga sih boleh meningkatkan fungsi kognitif, tapi olahraga berat justru dapat menurunkannya. Akibat itu bisa enggak, Bu? Mana? Berakibat. Iya bisa. Ya, Mengatakan sebab hubungan akibat. akibat, ya. Oke. Udah ketemu ya. Berarti lanjut yang berikutnya. Menyatakan hubungan Menggunakan temporal, Bu. kata-kata hubungan Yang temporal. namun tadi. Iya, ada kata namun. Ya, di slide kedua tadi, selanjutnya, Ya, Bu. slide selanjutnya tadi ya ada penggunaan kata namun. Namun, Nah, ini dia ya. Namun, apabila nah ini. Baik, selanjutnya apa lagi? Menggunakan kata mental, Bu. Seperti diharapkan. Iya. Kemudian yang terakhir. menggunakan Kata persuasif. kata-kata persuasif. Iya, yang persuasif itu Ajakan, tadi Bu, yang berupa ajakan. Mana ajakan di sini? Ajakan. Biasanya ajakan ada di bagian akhir ya. Akhir hadirin Ya. dengan berolahraga kemampuan Anda untuk menjangkau benda akan memberi energi bertambah. Itu adalah sikap Anda. Demikian. Ada pula. Dari hadirin yang saya Saya kasih, kasih. jadi dengan berolahraga kemampuan Anda untuk menjaga benda akan membaik dan Dan energi energi bertambah. bertambah. Hal lebih penting adalah sikap dan perlakuan terhadap diri sendiri juga membaik, itu Bu. Iya betul ya. Jadi di sini secara tidak langsung ini mengajak kita untuk melakukan apa? Olahraga. 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 Iya, betul ya. Ini anak-anak ibu semuanya sudah hebat. Ya sudah mampu menjawab pertanyaan, mampu menganalisis ya kebahasaan ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian melakukan kerjasama ya, yaitu kerja Kelompok. kelompok. Nah, Ibu akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu sebelum Ibu bagikan LKPD-nya. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, Ananda sudah pahamkah dengan materi hari ini? Sudah, Ibu. Iya, bagus. Kalau sudah paham, berarti sekarang Ibu lanjutkan dengan pembagian kelompok ya. Baik, untuk kelompok yang pertama, tolong dicatat ya. Ada Ira, Pina, Ya, Bu. Emma, dan Rani. Ya, Bu. Ada 4 orang ya. Nah, ketua kelompoknya Emma ya. Siap, Bu. Ya, baik. Kelompok 2. Fitra, Rini, dan Wiwik. Ya, Bu. Fitra, kamu ketua kelompoknya ya. Mana Fitra ini?
Oke, Bu. Hadir, Bu. Iya. Kelompok yang terakhir ada Nurul, ada Asma Gusneti, dan ada Epri. Ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah semua Ibu. Iya, sudah semua. Hanya Ucok saja yang tidak masuk hari ini ya. Ya, Ucok, Iya, Bu. Bu. Ucok Nah. menyusul aja nanti, Bu. Iya, nanti Ucok tugasnya harus menyusul itu, nanti kurang nilainya ya. Nah, jadi ketua kelompoknya di sini Neti ya, Net. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Ibu. Nah, ya. Jadi sekarang Ibu minta ya Neti selaku ketua kelas membagikan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan. Silakan Neti dibagikan. Udah, Ibu. Ya, sudah dapat semua kan kota kelompok? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu buka juga di sini supaya melihat ya. Nah, jadi pada saat kalian melakukan kerja kelompok, Ibu mau kalian melakukan secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan juga bekerja sama. Nanti Ibu akan memantau ya. Siapa yang tidak kerja sama, siapa yang kerjaannya cuma numpang nama saja, ya nanti dicatat ya. Ketua kelompoknya ya. Diingatkan Siap, Ibu. teman-teman yang tidak Siap, mau Ibu. bekerja ya. Baik, silakan kalian semuanya bekerja. Nah, ini lembar kerja kalian ya. Sudah tampak? Ya, Bu. Sudah, sudah Ibu. Udah, Ibu. Bagaimana kelompok 1 sudah memahami langkah-langkah apa yang harus dikerjakan? Sudah, Ibu. Ya, jadi nanti kalian ini setelah menemukan ada kata ganti orang pertama pada teks yang sudah Ibu berikan di situ, nanti kemudian contoh katanya kalian tulis di sampingnya pada kolom yang sudah disediakan ya. Ya, Ibu. Ya, Pitra jangan suka ganggu temannya Pitra. Ini kamu ketua kelompok, bekerja sama ya. Bu. Ya, Mau lihat-lihat kerja sama. sedikit, Bu. Kenapa? Mau lihat-lihat sedikit. Ya, jangan ngintip-ngintip, harus percaya diri ya. Kontak Fitra, Bu. Iya, harus percaya diri. Percaya bahwa kalian bisa. Buktinya tadi sudah bisa menjawab ya semuanya ya. Berarti ini juga pasti bisa. Ya, Ibu minta ini bagaimana? Sudah selesai kah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, Sudah, Bu. kelompok 1 sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Ibu. Iya, kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah, nanti Ibu akan minta secara bergantian kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Kemudian nanti ada kelompok lain yang menanggapi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ibu persilakan untuk kelompoknya Neti. Neti selaku ketua kelompok menyampaikan hasil
diskusi dari anggotanya ya. Nanti jangan lupa perkenalkan anggotanya siapa saja, lalu sampaikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Ibu persilakan, Neti. Baik Ibu, terima kasih Ibu kesempatannya. Nah, baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, Nurul, saya Efri. Saya Nurul Azmi. nah, pada tugas kelompok ini menentukan kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata sapaan. Nah, berdasarkan teks yang kami identifikasi, kata atau kalimat yang kami temukan dengan kata sapaan ini adalah Bapak dan Ibu, hadirin, teman-teman. Lalu menggunakan kata ganti orang pertama. Ada saya, ada kita. Yang ketiga, kalimat definisi. Narkoba merupakan, selanjutnya seperti itu. Ada kata teknis, ada kognitif, lalu ada kata sambung sebab akibat, menyebabkan. Kata sambung temporal, kami tidak menemukannya. Kata kerja mental, ada berbahagia, menginspirasi. Nah, itulah yang kami temukan berdasarkan teks yang kami identifikasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Neti, kelompok yang ketiga sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 1 dan 2, ada tanggapan, dipersilakan ya. Saya Bu. Oh ya, silakan Emawati. Ya, tadi di kelompok net tadi itu kelompok berapa ya? 3 kan? 3, kelompok 3 ya. 3. Iya. Tadi ada kata teknis atau istilah itu ya cuman kognitif ya. Nah, yang kami temukan itu ada kata afektif. Terus ada kata neurotransmitter. Apa tuh? Nah, itu juga ya. Terus ada lagi yang tidak mereka temukan itu Bu, kata apa? Ya, bagaimana tadi Emma? Kata apa yang Tadi kami tidak menemukan kata temporal, Ibu. Oh iya. Temporal. Ya, kami ada menemukan Bu, ada kata tetapi. Iya, betul sekali. Nanti disampaikan pada saat presentasi ya. Ya Bu. Oke, masih ada koreksiannya? Atau tanggapannya? Itu saja? Iya Bu, dari kelompok kami itu saja Bu. Iya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Masih satu kelompok lagi. Kelompoknya Fitra, ada tanggapan atau sama? Sama Bu. Sama dengan kelompoknya Ya, Bu. Neti atau dengan kelompoknya Emma? Ada tambahan tadi Bu, kayak Emma lah Bu. Oh iya, seperti kelompoknya Emma. Kalau begitu, Ibu persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 1, kelompoknya Ira, Vina, dan Emma. Rani, minta ketua kelompoknya yang menyampaikan hasil diskusinya. Baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Emawati Marlina. Terus yang kedua, Cahyani, saya Vina Lucia. Saya Hairani Widiarti Eligia. ya udah semua ya. Oke, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama kata sapaan, yaitu ada Bapak dan Ibu, hadirin, dan teman-teman. Terus untuk kata ganti orang pertama ada saya, kita. Terus yang ketiga, kalimat definisi itu ada narkoba merupakan. Nah, jadi kata definisi di sini adalah kata merupakan. Selanjutnya yang keempat, kata teknis atau istilah ada kognitif, afektif, neurotransmitter, kata sambung sebab akibat, menyebabkan, itu ada kata menyebabkan. Terus yang sambung temporal, kata tapi. Yang terakhir, yaitu kata hendaklah. Ya, demikian hasil diskusi dari kami. Apabila ada tambahan dari kelompok lain, ada kritik dan saran, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, demikian penampilan dari kelompok 1. Terima kasih atas penyampaiannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Ya, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 2? Ada tanggapannya? Tidak, Bu. Tidak, Bu, sama dengan Sama Bu dengan kelompok Emma. Oke, sudah sama. Baik ya. Nah, jadi sekarang kita bahas sama-sama ya, diberikan penguatan untuk kita terkait materi yang Ibu tugaskan tadi ya, mencari ciri kebahasaan yang ada pada teks. Apa judulnya? Narkoba. Narkoba. Bahaya narkoba dan upaya menghindarinya. Izin ke belakang Bu sebentar. Iya, silakan Tina. Makasih Bu. Ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama tadi benar ya, beberapa penampilan tadi sudah menjawab dengan benar, yaitu ada penggunaan kata sapaan, yaitu ada kata Bapak dan Ibu hadirin, ya, teman-teman, ada kata hadirin ya. Nah, kemudian ya ada penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu ada penggunaan kata saya. Kemudian ada penggunaan kata nah, Ibu mau bertanya lagi nih untuk mengingatkan. Tadi Ibu ada jelaskan ada kata ganti orang pertama tunggal dan ada jamak. Ayo, Epri, kalau saya tadi kata ganti orang pertama tunggal atau jamak? Tunggal, Ibu. Iya, betul ya. Bagaimana dengan kita? Jamak Bu. Iya, betul ya. Pintar-pintar memang murid Ibu ya. Ya Bu. Nah, baik, selanjutnya yaitu tadi ada penggunaan kalimat definisi ya. Nah, di situ kalimat definisinya mendefinisikan kata narkoba ya. Apa itu narkoba? Nagasari, kroket, bakwan. Ya. Itu enak, Bu. Enak itu ya. Biasanya kalau di kantin bisa sampai 3 itu ya makan narkobanya. Ya, Bu. Ya. Nasi goreng Kota Baru. Nasi goreng Kota Baru. Banyak ini artinya narkoba ya. Boleh ya dimakan kalau narkoba yang seperti itu ya. Tapi Boleh, kalau Ibu. narkoba yang berbahaya jangan ya. Ya, Bu. Ya. Say no to drugs. Katakan tidak pada Narkoba.